Udah lama omongannya si Kemet nggak usah dipikirin. Kemet itu asal aja datang-datang ke rumah kita. Kuliahin papa, ceramain papa segala macam. Lain kali papa yang ceramain dia biar dia pinter sedikit. Yang mama omongin teh Debbie bukan papa. Lah iya masalah Debbie. Enak aja tuh si Kemet ngebiarin si Debbie itu ngobrol sama Tatang. Tatang itu sakit, stres. Ya tapi Debbie nyambung bicaranya sama Tatang, Pak. Lah iya Debbie itu anggap si Tatang itu lucu soalnya. Papa teh nggak perhatiin apa setiap Tatang kesini apa yang dibilangin sama Tatang itu dilakuin sama Debbie. Udah ntar papa ngomong sama Debbie lah. Emangnya Debbie dengerin papa apa? Jadi maksudnya papa stres dulu gitu biar Debbie mau dengerin. Ya Allah, Pak, yang kita omongin itu Debbie anak kita. Udahlah tenang aja, Debbie nggak apa-apa kok. Debbie itu seperti bom waktu, sewaktu-waktu bisa meledak. Pak Ustadz bilang begitu. Saya juga nggak nyangka Pak Ustadz datang ke rumah saya terus ngomongin soal Febri. Kalau Pak Ustadz bilang dia mau ke rumah saya, aduh, berarti dia udah ngobrol sama emak atau sama Edward. Menurut kamu gimana sih? Ya, gimana ya Kum ya? Ya gitu deh. Saya tuh yakin Edward pasti bisa terima. Tapi Kum, pasti saya akan melihat anak saya itu sedih selama setahun. Saya nggak bisa ngeliat anak saya setahun. Mungkin saya juga nggak akan ngelihat Cindy selama setahun. Kamu Saya T2 aku. saya juga Ceng. Sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tom, Ceng, Oi. Kenapa Doi? kamu nggak tanya saya dari mana, Kum? Oh. Pengen bener ditanyain. Dari mana Doi? Saya dari warungnya Idan atau Kum. Tuh, saya teh habis beli gula. Iya. Kum, kata Idan, Sobri nggak ada di rumahnya, Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Mau kemana kamu? Sobri mau ke rumah bapak kan? Sobri mau nginep ke rumah bapak. Pakai jaket, bawa helm dan ransel segala. Ya maksud Sobri supaya Sobri teh nggak bolak-balik gua belanja ke Bogor pak. Jadi ngambil jaket sama helm. Kamu mau kemana? Sobri mau ke rumah bapak. Kamu mau pergi? Sobri mau nginep di rumah bapak. Bapak pikir kamu sudah bisa mengatasi semua masalah kamu dengan berani mengambil keputusan mengizinkan Dede berangkat. Tapi ternyata Sobri salah ngambil keputusan pak. tidak usah menyesal. Karena tidak akan ada gunanya. Kamu menangisi juga hanya akan menyiksa diri kamu. Ampun kamu Sob. Tidak bisa berubah-berubah. Kamu mau pergi dari Ciraos?
Kamu harus jadi laki-laki. Jangan lari dari masalah. Kalau memang ini yang ingin kamu lakukan, silakan. Bapak tidak akan melarang. Sobri nyesel, Pak. Sobri nyesel. Harusnya Sobri teh... Jangan lembek. Kamu harus jadi laki-laki. Dede berangkat. Karena Dede mau kamu dan Dede sama-sama saling introspeksi diri. Harusnya kamu tahu dan paham. Ampun kamu. Tidak dewasa-dewasa. Soklah, kalau kamu mau berangkat, pergi. Silakan. Papa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, bener kan Pak Bara apa yang Papa bilang? Om Sobri sepertinya frustasi. Ditinggal sama Teteh Dede berangkat. Iya, Pak. Kasihan ya, Pak. Iya, Mbak Bara kasihan sekali ya. Papa juga dulu pernah ngerasain ditinggal sama mama kamu. Terus, akhirnya ditinggal selama-lamanya, Papa. Kan ada Barbara, Pak. Iya, Mbak Bara. Untungnya aja Papa punya kamu. Jadi kan, Papa tidak frustasi lagi ya. Iya, Pak. Makanya Papa jangan merantau lagi ya. Insya Allah, Mbak Bara, Papa tidak akan merantau lagi. Apapun yang terjadi, Papa akan tetap di Ciraos. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Barbara. Barbara, Papa mah yakin ini Om Sobri mau pergi merantau. Apa disuruh Pak Ustadz, Pak? Maksud kamu? Tadi kan ada Pak Ustadz, Pak. Terus Barbara ngeliatnya Pak Ustadz lagi marah, Pak. Ya Allah, bener ini Barbara. Pasti Pak Ustadz nyuruh Om Sobri merantau ini. Terus rumahnya Om Sobri mau dijual. Ya Allah, Pak Ustadz kejam sekali ya ternyata sama Om Sobri. Barbara, ayo Papa tidak tega lihat Om Sobri. Iya, Pak. Barbara juga nggak tega. Ya yuk. Idan bilangnya begitu, atuh Kum. Idan yang bilang, bukan saya, Kum. Pak Ustadz tahu nggak Doi, anaknya nggak ada di rumah? Tahu apa? Anaknya nggak ada di rumah. Anaknya siapa? Sobri! Sobri! Lakinya Dede. Oh, Sobri. Pak Ustadz tahu nggak Sobri nggak ada di rumah? Tadi Idan bilang begitu nggak ya? Kayak bisa mikir aja, pakai mikir segala lagi. Loh, Kum, saya balik ke kantor dulu ya. Kum, beneran ini Kum, maaf Kum, saya tuh nggak bisa lagi. Apaan sih, Ceng? Udah, kamu udah banyak bantu. Udah, nggak apa-apa. Minta maaf. Yaudah, Doi, Iya, Ceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan lama-lama ngobrol sama Meho, ntar tambah pusing lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Doi. Aceng teh kenapa tuh, Kum? Kelihatannya kusut. Kamu juga kusut, Kum. Saya baru punya persoalan seperti ini aja, kepala saya sudah mau pecah, Doi. Saya nggak ngebayangin Pak Ustadz yang harus menyelesaikan begitu banyak masalah warga, dan dia juga punya masalah sendiri yang harus dihadapi. Kayak apa Pak Ustadz? Emangnya Pak Ustadz punya masalah apa, Kum? Nggak ada, Doi. Nggak ada masalah. Oh. Saya pulang ke rumah saya kan, Kum? Iya, Kum. Saya pulang duluan ya, Kum. Ya, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doi.
Jangan banyak pikiran atuh Kum.